Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya, yaitu apakah kita itu bisa memperbaiki data dan juga berkas pendaftaran P3K Guru tahun 2022 ketika kita sudah melengkapi semua resume pendaftaran di bagian halaman resume dan juga kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Yang mana ketika kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran, maka kita sudah bisa mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN tahun 2022. Nah, berikut ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya, yaitu bagaimanakah kita itu memperbaiki data dan juga berkas yang kita upload ketika kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran pada halaman resume. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebenarnya di sini ketika kita masuk pada bagian unggahan dokumen ya, pada bagian yang kelima, di sini kita diminta untuk memastikan kembali ya, yaitu kita itu nanti mengakhiri pendaftaran sebelum batas untuk ditutup ya pendaftaran P3K Guru 2022 ini. Yang mana di bagian ini kita diberikan fitur, yang mana fitur ini kita diminta untuk menggunakannya ya, yaitu untuk melihat. Nah, di sini ada tombol upload atau unggah. Ini adalah untuk kita mengunggah dokumen. Kemudian di sini kita diminta untuk memastikan kembali dari berkas yang sudah kita upload. Inilah kita bisa klik di sini ya, pada bagian lihat. Dengan kita klik tombol lihat ini, kita bisa melihat untuk memastikan apakah dokumen kita ini sudah benar ataukah belum. Misalkan di sini yang pertama itulah KTP atau kartu tanda penduduk. Ini kita klik lihat di sini akan menunjukkan yaitu apakah itu memang benar-benar KTP. Kemudian untuk ijazah ini kita juga bisa melihat, kemudian untuk transkrip, kemudian untuk pas foto dan juga untuk sardiknya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah melihat berulang kali, namun terkadang juga ini masih ada yang kelewatan ya, atau juga yang keliru. Kemudian pada bagian halaman resume di sini kita juga diberikan lagi kesempatan ya. Bahkan di sini diberikan tulisan yang berwarna merah yang di bagian bawah, yaitu kita diminta untuk memastikan kembali data-data yang kita isi ini adalah sudah benar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam bagian resume pendaftaran P3K Guru 2022 di sini kita diminta untuk memastikan kembali data-data yang kita isikan. Selain data adalah di bagian bawah ini ada unggahan dokumen yang sudah kita upload. Nah, di sini setelah kita memastikan untuk data kita ini sudah benar semua, kalian tinggal klik sini, yaitu diklik di sini nanti akan muncul yaitu tanda checklist. Dengan tanda checklist ini kita memastikan, kita meyakinkan bahwa data kita ini sudah benar. Namun terkadang dikarenakan manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Yang mana di sini sebenarnya sudah kita cek semuanya. Namun ketika kita klik tombol akhiri pendaftaran, ternyata data kita itu ada yang salah ya, atau kurang benar, atau mungkin juga berkasnya ini mungkin salah upload. Nah, kira-kira ketika kita sudah klik tombol akhir pendaftaran di bagian halaman resume, bahkan kita sudah bisa mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN tahun 2022, apakah bisa untuk dilakukan perbaikan data tersebut? Nah, di sini kita langsung bertanya, yaitu pada helpdesk ya, pada bagian FAQ atau frequently asked question. Yang mana di sini pada bagian perbaikan data, di sini tampilkan bahwa ketika kita bertanya yaitu terkait tentang perbaikan data. Apakah boleh memperbaiki data jika salah ya? Jika salah datanya dan kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran di laman resume, apakah bisa diperbaiki? Nah, untuk jawabannya ini adalah Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik tombol akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu Anda harus berhati-hati teman-teman. Namun di sini ada pertanyaan tambahan. Nah, ada pernyataan tambahan, yaitu ketika kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran, kita nggak bisa mengubah kembali ya untuk isian datanya. Makanya kita harus berhati-hati dalam mengisi data itu. Namun demikian, apabila ternyata masih ada atau masih terdapat data yang perlu diperbaiki nantinya setelah terkirim, maka data tersebut itu dapat diperbaiki setelah kita lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan nomor induk P3K. Jadi dengan demikian, bagi teman-teman yang selama ini bertanya ketika salah masukkan data atau mungkin masalah akreditasi, nilai dan lain sebagainya,
Di sini nanti teman-teman nggak perlu khawatir dikarenakan disampaikan juga ya pada frequently asked questionnya dari P3K Guru, bahwasanya kalau misalkan kita tuh salah data, ini nanti kita memang nggak bisa untuk melakukan perbaikan saat ini ya. Kita mau manipulasi untuk kembali lagi pun pada bagian menu pencarian di atas, di bagian link itu saat ini udah nggak bisa, meskipun beberapa hari yang lalu itu masih bisa. Meskipun demikian kita nggak bisa lagi untuk mengedit data yang kita isikan. Di sini diberikan kesempatan terakhir ya, yaitu nanti ketika teman-teman sudah lulus ujian atau sudah diangkat ya, ini nanti teman-teman bisa melakukan perbaikan, yaitu ketika nanti pada proses pemberkasan nomor induk P3K. Yang mana nanti untuk pemberkasan nomor induk P3K itu nanti dilakukan di akun SSCSN kita ya teman-teman. Ya benar, diawali dengan cara kita mengisikan DRH ya, atau daftar riwayat hidup guru honorer untuk pemberkasan P3K tahun 2022. Yang mana di sana nanti kita juga akan mengupload kembali untuk file-file kita, yang mana di sana kita bisa memperbaiki mungkin ada data yang salah atau file yang salah gitu kan. Ini sama halnya dengan P3K Guru di tahun 2021 kemarin ketika mengisi DRH yang tahap 1 dan juga tahap 2. Jadi kesimpulannya ini adalah kita masih bisa memperbaiki pada bagian setelah kita klik tombol akhir pendaftaran di bagian resume. Itu ketika teman-teman sudah lulus ujian dan sudah menjelang diangkat ya untuk pemberkasan nomor induk P3K. Nah, selanjutnya kita berikan contoh sekalian teman-teman, yang mana di sini bagi teman-teman yang masih saat ini dalam proses untuk pemberkasan nomor induk P3K ya. Sebenarnya di beberapa waktu yang lalu ketika berlangsung pemberkasan P3K tahap 1 dan juga tahap 2 di daerah kita ini juga sudah ada seperti itu. Ini ada daerah juga yang menyampaikan surat edaran terbaru yang pernah disampaikan dari salah satu daerah, yaitu dari PKD-nya, yaitu ditujukan kepada peserta seleksi P3K Guru tahap 2 di lingkungan pemerintah provinsi ini, yang mana di sini adalah dari kepala BKD ya, yang mana di sini disampaikan penyampaian dokumen usulan penetapan nomor induk P3K. Yang mana di sini disampaikan pada intinya ini adalah diberikan tenggat waktu paling lambat tanggal 12 November untuk mengirimkan dokumen sesuai dengan ketentuan ya, melalui email atau surat elektronik. Yang mana di sini juga telah disampaikan juga, yaitu untuk usulannya ya. Jadi di sini seperti yang disampaikan langsung juga untuk by name teman-teman. By name daftar nama peserta seleksi P3K tahap 2 status berkas yang tidak lengkap. Nah, di sini sama dengan BTL ya. Yaitu di sini yang pertama, ijazah itu belum ada ya, hanya ada surat keterangan perbedaan saja ternyata. Kemudian ijazah S1 ini enggak ada, ijazah S1 enggak ada, kemudian juga ijazahnya tidak linear ya. Ini lampirkan serdik. Nah, ijazah enggak linear disuruh untuk melampirkan sertifikat pendidik, ini ada 3 orang. Kemudian konfirmasi surat keterangan sehat ya, rohani. Nah, ini ada 2 orang. Kemudian diminta melampirkan ijazah asli ya, dan juga transkrip yang asli. Kemudian masa perjanjian kerja ini kurang dari 1 tahun. Kemudian nama beda. Kemudian SPRP tidak ada, surat keterangan rohani. Nah, kemudian surat keterangan kesalahan nama pada ijazah. Kemudian ada tanda tangan pada surat lamaran itu tidak terbaca ya. Ini fotonya terlalu kecil. Oke, demikian sobat-sobatnya. Jadi intinya adalah seperti itu ya. Semoga nanti kita lolos semua P3K di tahun ini dan menjadi berkah kita di akhir tahun 2022 ini. Jadi nanti kita bisa punya semboyan 2023 menjadi ASN. Di depannya ditambahi hashtag ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.